Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pencemaran air. Di sini saya David Wandi sebagai host. Saya Nisa Mufidarama sebagai narasumber 1. Saya Risti Syawali sebagai narasumber 2. Saya Fatir Alvin Nazwiya sebagai editor. Saya Brian sebagai kameramen. Baik, mungkin videonya akan dimulai dari sekarang. Nah, balik lagi nih. Oke, saya David Wandi. Podcast Kapoan. Nah, hari ini pembahasan itu pencemaran air. Sebelumnya, kalian udah ada yang tahu sebelum sih pencemaran air itu apa? Belum ada yang tahu? Oke, cocok banget pembahasan itu. Karena saya udah bersama narasumber saya, ada dua orang. Itu Anissa Mufidarama dan Risti Syawali. Oke, mungkin langsung aja kita panggil narasumber kita. Pencemaran air tuh sebenarnya apa sih, Kak? Menurut aku pribadi ya, pencemaran air itu keadaan di mana air terkontaminasi oleh zat-zat atau bahan-bahan yang membuat kualitas air tersebut menurun, gitu. Oh, jadi intinya tuh airnya tuh terkontaminasi lah ya? Oleh zat-zat berbahaya. Kalau penyebabnya tuh apa aja sih, Kak? Apalagi di lingkungan sekitar kita ini? Oke, jadi sejauh yang aku tahu penyebab utama dari pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu mungkin lebih dominannya sih ke sampah. Terutama sampah-sampah yang mengandung senyawa organik sehingga menggenang di air. Apalagi kan saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan kemasan-kemasan dan kantong belanja yang sekali pakai. Dan juga tidak jarang dari mereka yang membuangnya itu ke laut, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Nah, pembuangan sampah plastik ataupun non-plastik yang dilakukan secara tidak benar ini dapat mencemari air karena menyumbat saluran air juga mengeluarkan bahan-bahan kimia berbahaya saat terurai nantinya. Oh, gitu ya. Nah, kalau akibat kan nggak mungkin kan kalau tanpa sebab. Nah, mungkin kalau dampak dari pencemaran air itu buat kesehatan manusia sama ekosistem itu apa sih, Kak? Nah, berarti di sini ada dua masalah tipe ya. Yang pertama, kita cari dulu apa sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air kepada kesehatan manusia. Nah, yang pertama itu adalah mengalami penyakit bawaan air seperti tifus, hepatitis, bahkan diare akibat virus yang ada di dalam air tercemar tersebut. Yang kedua, terjangkit iritasi kulit, mata, maupun saluran pernafasan akibat kontak langsung dengan air yang tercemar tersebut. Nah, untuk yang kedua, apa sih dampaknya bagi ekosistem? Nah, yang pertama itu adalah kematian ikan dan organisme air secara besar-besaran akibat kekurangan oksigen dan keracunan. Yang selanjutnya adalah kerusakan habitat dan rantai makanan, ekosistem perairan, dan masih banyak lagi dampak-dampaknya. Seperti itu. Oh, jadinya karena kita yang berbuat juga sih. Ya, karena manusianya juga. Maka kita jadi manusia harus menjaga sama-sama ekosistem perairan itu. Nah, dengerin tuh guys. Daripada kalian sakit kan, mendingan nggak duluan. Nah, terus kalau itu dari mana sih sumber-sumber polutan itu? Untuk jenis-jenis polutan penyebab pencemar air itu yang pertama mungkin dari bahan kimia, contohnya kayak klorin, merkuri, dan bahan-bahan kimia lainnya yang mengandung zat-zat berbahaya. Terus yang kedua itu bisa dari limbah industri yang tidak terolah dengan baik. Terus yang ketiga dari limbah domestik. Nah, limbah domestik ini seperti dari limbah rumah tangga, juga dari limbah perawatan kesehatan. Yang keempat itu dari penggunaan pupuk dan pestisida yang digunakan dalam pertanian. Yang kelima dari limbah peternakan dan pertanian yang tidak terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir itu mungkin dari limbah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan bangunan. Nah, sumber-sumber polutan tadi ini dapat berasal dari berbagai sektor, terutama dari perindustrian, peternakan, pertanian, dan juga dari pembangunan infrastruktur serta penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kayak gitu. Oh, itu ya. Terus kalau kita mau mencegah tuh, upaya apa aja sih yang kita harus lakuin? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita siasati untuk menanggulangi pencemaran air ini. Nah, yang pertama adalah dengan cara pengolahan limbah, yaitu memilah jenis-jenis limbah, contohnya limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke
bantar air gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan sistem pengolahan sampah yang efektif di tingkat masyarakat, karena mau bagaimanapun semua dimulai dari masyarakat itu tersebut. Nah, ini yang paling penting adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke yang lebih eco-friendly. Contohnya tote bag atau yang berbahan dasar kain. Nah, sekarang kan sudah dipakai tuh protokolnya untuk mengurangi sampah plastik dan beralih ke tote bag. Misalkan di minimarket. Jadi kalian kalau mau belanja harus membawa tas yang berbahan kain agar lebih ramah lingkungan, seperti itu. Oh, nah tadi kan upaya dari diri kita sendiri. Nah, tadi kan dijelasin tuh sama Kanisa protokolnya apa aja, terus cara-caranya gimana aja. Nah, kalau peran pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya air agar terhindar dari pencemaran air tuh gimana sih, Kak? Oke, jadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air yang mungkin saat ini sudah dilakukan dan mungkin harus terus digalakan, yaitu dengan membuat atau membangun fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan perindustrian. Nah, manfaat dari pembangunan fasilitas ini yaitu untuk mengolah air limbah hasil pabrik dari perindustrian penggergajian batu alam menjadi batu ringan, sehingga tidak hanya mengurangi beban pencemaran air, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Oh, gitu. Kalau untuk masyarakatnya sendiri, mungkin beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengolah limbah dengan benar, juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber-sumber air lainnya, terus juga rutin melakukan upaya pembersihan sumber air dan juga menanam pohon di lahan-lahan yang tersedia. Gitu. Nah, itu balik lagi ke diri kalian sendiri lagi, guys. Harus bener-bener ngejaga alam kita supaya nggak tercemar. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih teknologi-teknologi yang digunain tuh untuk pencemaran air ini? Nah, untuk itu aku tahu beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa memanfaatkan tumbuhan air dan pengolahan limbah secara natural. Dan yang kedua ada namanya koagulasi dan flokulasi, yaitu penggumpalan atau pengendapan zat limbah dengan menambahkan zat kimia. Nah, tapi untuk cara-cara tersebut harus disesuaikan dengan masalah apa sih yang kita hadapi dalam pencemaran air tersebut. Oh, gitu. Nah, tadi kan kita pernah ngebahas tuh dampak buat kesehatan manusia sama ekosistem kan. Iya. Kalau dampak buat hewan tuh apa sih, Kak? Oke, jadi kalau dampak dari tercemarnya air itu menurunkan keanekaragaman hayati, karena di dalam air tersebut kan sudah mengandung zat-zat berbahaya dan itu akan membunuh spesies hewan maupun tumbuhan yang ada di dalamnya. Juga mengganggu pola reproduksi atau mengubah habitatnya. Selain itu juga mengganggu rantai makanan, juga stabilitas ekosistem keseluruhan yang ada di dalam perairan tersebut. Oh, gitu ya. Nah, kalau mengidentifikasi tanda-tanda air itu tercemar tuh gimana? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi nih apakah air tersebut tercemar atau tidak. Yang pertama, airnya berubah menjadi keruh. Seperti yang kita sering lihat di kali-kali atau di sungai-sungai yang tercemar itu, biasanya warnanya cenderung coklat, yang itu biasanya didominasi oleh lumpur atau zat-zat kimia tertentu. Poin kedua adalah, ini yang paling mengganggu, adalah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Misalkan kita jalan di pesisir kali gitu, yang notabene di dalamnya pasti banyak sekali sampah-sampah, itu pasti mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itu disebabkan oleh pembusukan limbah yang ada di dalam kali tersebut. Gitu. Yang ketiga, munculnya buih atau busa yang ada di permukaan air. Itu biasanya didominasi oleh deterjen atau zat kimia-kimia yang berasal dari industri. Dan terakhir adalah tanaman atau tumbuhan di sekitar lokasi tersebut mati dan hewan-hewan air disebut juga mati. Nah, itu adanya identifikasi adanya pencemaran air gitu. Jadi apabila kalian menemukan ciri-ciri yang sudah aku sebutkan tadi, kalian bisa melaporkan tersebut kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjut. Oh, gitu ya. Nah, kan di Indonesia tuh banyak banget ya kali-kali yang besar dan danau besar. Nah, itu rentan banget kan kalau terkena pencemaran air. Kalau di Indonesia ada nggak sih, Kak? Ada dong.
Setahu aku ada satu kasus pencemaran air di Indonesia yang populer banget di Jawa Barat, yaitu kasus pencemaran air Sungai Citarum. Nah, itu tuh disebabkan oleh limbah tekstil, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah mengadakan program Citarum Harum untuk membersihkan dan merehabilitasi kembali Sungai Citarum agar bersih kembali. Dan sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus pencemaran air di Indonesia yang kita harapkan tidak akan pernah terjadi kembali. Oh gitu. Ternyata ngeri juga ya kalau air kita udah tercemar. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa aja dampaknya, terus apa itu pencemaran air, terus apa aja contoh-contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Mungkin dengan video ini bisa tertanam di diri kalian rasa peduli terhadap alam, dan kalian akan terus menjaga kelestarian alam yang ada saat ini. Mungkin dari Anissa sama Kristi mau nambahin? Ya, pesan aku untuk kita sebagai generasi muda yang memiliki pemikiran cemerlang serta maju untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran seperti ini. Bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan tote bag atau bahan yang dasar kain untuk mengurangi limbah-limbah plastik. Dan yang kedua, bisa kita jaga juga lingkungan sekitar kita aja dulu, jangan jauh-jauh. Intinya lingkungan sekitar kita bersih, sehat, itu udah bagus banget buat kita. Biar lingkungan kita tuh asri dan bersih sampai turun-temurun, sampai anak cucu gitu. Ya, aku setuju sama Lisa. Apalagi tercemarnya air ini tidak hanya berdampak bagi manusia saja, tetapi pada ekosistem air yang ada di dalam perairan tersebut. Dan sebagaimana kita sebagai manusia harusnya sudah membiasakan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, recycle, reuse, menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa dipakai sebagaimana fungsinya, reduce, mengurangi atau tidak memakai sampah-sampah yang mengandung plastik, dan recycle, mendaur ulang sampah-sampah untuk menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Ya, untuk pemerintah juga semoga lebih menekankan dan lebih tegas kepada oknum-oknum atau pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan sekitar. Nah, benar guys, pesan dan saran dari Anissa sama Risti. Nah, mungkin terima kasih udah datang ke sini. Kalau nanti diundang lagi akan ya? Jangan buang sampah sembarangan ya, tidak boleh ya guys. Oke, dadah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Bisa dikasih saran sama kritiknya di kolom komentar. Terus jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa loncengnya juga ya. Klik nih. Kami dari kelompok 2 gitu. Kami dari kelompok 2, kelompok pencemaran air, izin pamit. Semoga materi yang sudah kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.